seperti itu. Oke, Bung Harpa. Selain Van Gaal kan juga ada nama Timur Kapadze dan Sintayong. Nah, menurut Bung Harpa nih, kalau dari gaya bermain, siapa yang paling cocok dengan karakter pemain Indonesia saat ini? Ya kalau kita lihat siapa yang paling cocok ya siapa yang paling sudah pernah kan, Sintayong. Iya, betul. Ya kan kita gini, belajar dari apa yang terjadi dengan blunder besar. Mungkin ini bisa tercatat dalam sejarah sebagai blunder terbesar PSSI ya dalam menuju ke pelatihan. Ketika beralih dari Sintayong ke Kluivert, kan jangan sampai kita terulang kembali untuk takut mengutarakan pendapat, gitu ya. Nggak masalah, kita bukan memaksakan, bukan mendorong-dorong gitu. Tapi ya kalau dilihat dari semua checklistnya sebenarnya Coach Shin ini adalah yang paling fit in untuk kembali mengisi tim nasional kita, gitu kan. Baik dari segi filosofi, ya kan, baik dari segi adaptasi dengan pemain, kemudian dari acceptance fans, walaupun tidak 100% saya yakin, tapi dari survei-survei yang iseng-iseng saya buat di WhatsApp group, di YouTube dan lain-lain itu 70-80% lah acceptance-nya. Nah yang terakhir juga soal budget nih. Budget ini kan kebetulan pemerintah kan juga sudah mengkampanyekan untuk efisiensi kan. Nah kalau kita menarik kembali Coach Shin, budget kita ini almost zero keluar Mbak, karena kita masih ibaratnya masih mencicil gajinya dia. Jadi kalau dia balik lagi ya udah kita teruskan saja yang cicilan selama ini sudah berjalan tanpa harus mengeluarkan budget tambahan untuk meng-hire pelatih baru. Dan meng-hire pelatih baru itu bukan hanya gaji loh, tapi juga ada signing fee yang nggak murah. Jadi dari semua atribut-atribut itu kalau menurut saya itu Coach Shin yang paling pas. Cuman memang kita semua mungkin paham ada kendala egoisme di sini. Kira-kira federasi ini mau nggak bawa nasi kuning atau nasi tumpeng? Nasi kuning. Baikan. Karena ada luka yang mungkin masih mengangas sedikit kan dari pemecatan waktu itu. Apakah itu kemudian bisa diobati, direkonsiliasikan dari federasi nih? Kalau dari Sintayong sih kayaknya oke-oke aja ya. Mungkin dia udah sebagai karena gini, saya kasih tau. Saya share pengalaman saya dengan Coach Shin di Piala Asia U23. Waktu itu saya sempat bikin dia kesel lah, pertanyaan saya, 2 pertanyaan. Itu sebelum kita lawan Korea Selatan. Kemudian di konferensi pers, jadi hari berikutnya, jadi 1 hari menjelang lawan Korea Selatan, itu saya pakai Google Translate, gitu ya. Saya sampaikan, saya bilang, I do apologize for yesterday unpleasant questions. Oke, saya minta maaf lah gitu. Dan dia langsung kelihatan ini, ya sudah gitu, orangnya gitu. Bahkan dia pernah ceritakan itu katanya di podcast mana gitu ya, ada wartawan Indonesia tuh bikin pertanyaan yang agak lumayan tajam, tapi dia minta maaf dan dia apresiatif. Bukan saya menaikkan saya, tapi saya mau cerita bahwa ya kalau sama dia ya saya nggak tahu apakah ini merepresentasi orang Korea. Ternyata kalau kita sudah katakanlah baikan lah gitu, mereka akan terima dan udah lupakan gitu. Jadi nah ini mungkin tantangannya apakah mungkin dari federasi mau dari federasi untuk mengulurkan tangan untuk demi tim nasional kita. Kalau memang itu dirasa pilihan yang tepat ya. Betul. Berarti kan kalau dari pernyataan Bung Harpa tadi sebenarnya mungkin dari sisi Sintayong bisa lah ya untuk kembali ke tim Indonesia. Tinggal gimana PSSI nih mau nggak melakukan rekonsiliasi gitu Bung Harpa ya? Ya. Kalau memang itu yang mereka tuju ya, kecuali mereka punya pilihan lain ya terserah. Dan kita sebagai masyarakat tadi jangan sampai kita takut untuk mengutarakan pendapat selama itu ada dasarnya, tapi juga kita jangan memaksa gitu. Jadi nanti silakan PSSI karena tanggung jawabnya di mereka. Meskipun kita wanti-wanti hati-hati nih, karena udah ada presiden kemarin itu blunder besar. Gitu. Jadi mungkin itu aja sih. Bung Harpa, ini kan selain nama Sintayong juga muncul nama Timur Kapadze karena ada beberapa yang sempat kayak Bung Harpa juga mungkin sudah mengontak Timur Kapadze. Nah, kira-kira peluang Timur Kapadze nih untuk melatih timnas seberapa besar sih Bung Harpa? Kalau dari Timurnya sendiri sudah sama juga, sudah welcome, sudah membuka uluran tangan ya, dalam arti sudah ya oke-oke aja dari komunikasi langsung dengan yang bersangkutan. Dari segi atribut profil sih kayaknya masuk banget ya, kayaknya masuk banget. Kita semua tahu dia pelatih Uzbekistan, U23 juga tahun lalu di Qatar, kita pernah bertemu dengan mereka. Kalah gitu.
dan membawa juara juga. Ya orang Asia sudah pasti mengenal sedikit banyak sepak bola kawasan. Terus dari budget saya nggak tahu ya. Mungkin dari budget kayaknya masuk ya. Oh, dari budget masuk. Ya. Kita harus pilih yang dari budget masuk ya. Kayaknya. Gitu. Jadi ya kita nggak tahu. Cuman katanya terakhir dia belum ada kontak tadi. Belum ada kontak dari PSSI, betul. Iya. Ini nomor 6. Oke, Gitu. Bung Harpa. Seberapa bagus sih CV Timur Kapadze sebagai pelatih? Ya bagus itu, bawa juara ini kan Uzbekistan U23, juara Piala Asia U23 tahun lalu. Dan dia juga jangan lupa, dia tuh sebagai pemain juga cukup cakap. Pernah merasakan juga nih, ngomong-ngomong dia rumput GBK, karena dia pernah jadi pemain saat Piala Asia digelar di 2007. Dan usianya juga setahu saya belum terlalu senior sekali, masih kalau nggak salah 50-an ya kalau saya nggak salah. Jadi artinya saya bicara dari ilmu kepelatihan itu belum terlalu usang lah gitu. Kalau yang udah 70-an kan takutnya udah susah dirubah juga kan. Udah ketinggalan zaman mungkin Bung Harpa ya. Mindsetnya yang dulu. Kalau dia kan masih cukup muda gitu. Jadi saya rasa sih dari profil salah satu kandidat di luar CLBK-nya Sintayong yang cukup bisa diterima.